Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah jumpa kembali dalam kajian Madrasah Imam Al-Bukhari. Hari ini sudah kita masuki hari ke-18. InsyaAllah udah 18 hari ya menaikkan siang Ramadan. Mudah-mudahan semua sehat, diberkahi Allah. Nah ini teman-teman pukau ya, sebagian sedang terpukau. Sebagian lagi tengok orang tua ya. Iya ya. Jadi ada yang tengok orang tua dulu sebelum nanti persiapan untuk fokus ibadah, khususnya 10 hari terakhir. Jadi ibadah tetap 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari terakhir tetap semangat. Karena itu 10 hari terakhir mau kencangkan ikat pinggang, ya lebih kita kuatkan. Untuk itu dari Jumat ini ada sebagian yang izin dulu ya untuk tengok orang tua, dan mudah-mudahan nanti udah persiapan untuk i'tikaf ya, insyaallah. Baik, Alhamdulillah hari ini kita telah memasuki teman-teman sekalian hari ke-18 dan hadisnya juga sudah cukup banyak kita dapati. Kita akan bahas sekarang tentang satu hal yang penting juga. Kalau ada yang puasa tapi nggak sahur ya, atau malam makannya kebanyakan terus nggak sahur, nah itu gimana statusnya, baik status puasanya ataupun juga terkait dengan keberkahan sahurnya. InsyaAllah kita akan bacakan bab ke-20. Ya, kemarin yang 18 belum kita bacakan, tapi nanti ini akan balik ke 18 ya. Setelah 20 dulu kita dahulukan, kemudian kembali ke 18 karena nanti ada korelasinya. Di bab ke-20 ini ada 2 hadis. Nanti di Al-Bukhari seperti biasa ya, ada tema besar, kitab, subtema, nanti bab, dan di setiap bab itu nanti ada hadis, bisa 1 hadis, 2 hadis atau bahkan lebih bila ada hadis-hadis terkait yang berkorelasi dengan tema yang akan dikaji. Langsung saja kita akan bahas. Siapa yang baca? Afaf, ya baik, Afaf dan Mus'ab nanti satu-satu ya. Bismillah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu barakatis sahuri min ghairi ijab. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. Baik ya. Bacakan dulu hadisnya. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا إنك تواصل قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى. Baik, inna ut'am wa usqa. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, di Sahih Muslim hadis 1102 ya. Baik teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, dan adinda kita silakan kita lihat dulu ya. Bab yang ke-20, Bismillahirrahmanirrahim. Babu, ini coba lihat ya, selalu ada variasi ya di sini ya. Babu barakatis sahur min ghairi ijabin. Bab ya tentang keberkahan sahur. Ya, keberkahan sahur, barakah itu apa artinya berkah? Ini berkah biasanya kalau ada pengajian di daerah-daerah cari berkat ya. berkat itu kan makanan kan ya. Biasanya makanan yang dibungkus apa daerah-daerah itu pulang bawa berkat ya. Berkat, jadi berharap ada keberkahan. Barakah itu, berkat itu dari bahasa Arab barakah, artinya asalnya bermakna ziyadatul khair, sesuatu yang bertambah nilai kebaikannya ya. Bentuknya bisa banyak, bisa berupa materi ya, misalnya uangnya berkah ya, atau makanannya berkah. Dari makanan itu kita makan dan menjadi energi. Dari energi itu kemudian mengerjakan yang baik-baik, enak dipakai sholat, semangat ngaji, nah itu berkah namanya ya. Kemudian misalnya pakaian berkah, pakaian itu dipakai pada yang baik-baik, dipakai sholat, ya, dipakai untuk ta'lim, itu berkah namanya. Ya, misalnya termasuk uang yang berkah, ya, gaji yang berkah, artinya nggak terkait dengan yang haram, diperoleh dengan cara yang baik, dikeluarkan dengan cara yang baik, itu berkah.
Jadi kalau ada sesuatu yang berkah itu umumnya lebih bermanfaat, ya terasa aspek manfaatnya dan pada kebutuhan. Kayak kita misalnya makan yang berkah itu kan menghilangkan lapar, menghasilkan tenaga. Jadi kalau orang cari berkah nggak harus cari yang macam-macam gitu kan, sampai yang nggak ada nih cari-cari. Kalau kalian mau sahur pakai nasi goreng gitu kan, nah, gimana mau ininya? Mau dapetinnya kan, ya tengah-tengah dini hari jam 3 setengah 4 muter dulu sampai sana tuh ke kebun kacang ya. Nasi goreng kebun kacang, pergi ke sana nyari nasi uduk sekalian tuh kan. Begitu dapatnya biasanya subuh, Allahu Akbar, sahur enggak gitu kan. Jadi kondisi-kondisi begitu tuh ya, orang-orang yang sifatnya berkah artinya boleh, nggak ada masalah. Variasi boleh, pakai menu apa, jus apa, makanan apa-apa, tapi yang penting adalah aspek kebutuhan yang tidak melalaikan hal-hal yang penting untuk kita dapatkan. Jelas ya? Di variasi boleh, tapi prinsipnya pada aspek kebutuhan. Jadi kalau tiba-tiba uang cepat habis, tapi nggak kerasa manfaat, artinya ada yang nggak berkah. Ada yang nggak berkah, ya. Boleh jadi cara memperolehnya nggak baik, atau di tempat kita beraktivitas itu kurang baik. Sehingga baru dapat sekian, gaji 5 juta kok 3 hari habis. Ya kan? Dan nggak jelas gitu kan, nggak jelas, cuma dipakai-pakai pada yang tidak penting, dan lain-lainnya ya. Jadi itu yang coba kita pelajari. Nah di sini terkait dengan bab yang terkorelasi dengan siam, yaitu barakatis sahur. Ya, barakatis sahur, ada keberkahan dalam sahur, ya ada keberkahan dalam sahur. Jadi di sini ingin menunjukkan bahwa ketika kita menunaikan makan di waktu sahar, ingat kalau sudah ada sahur berarti menunjuk pada perbuatan yang berlangsung di waktu sahar. Kemarin sudah kita bahas ya, sekitar 15 menit sampai dengan 30 menit sebelum subuh. Di semua aktivitas yang berlangsung di waktu sahar disebut dengan apa? Sahur. Karena itu ada istilah makan sahur. Jadi makan yang dilakukan di waktu sahar. Bab ini akan menerangkan bahwa barakatus sahur, bab barakatis sahuri min ghairi ijabin, walaupun tidak punya hukum wajib. Ya, jadi sahur itu bukan wajib, itu tegas sekali ya. Jadi sahur hukumnya apa? Bukan wajib ya. Kalau bukan wajib ya 2, kalau bukan mubah berarti sunnah. Ya kan? Mubah itu boleh, dia hukum netral pertama. Kalau saya belajar cepat begini. Kalau kalian mau belajar hukum cepat nanti ya, nanti kita belajar lebih detailnya lagi. Tapi kalau cepatnya begini, ini jari kita ada berapa nih? 5 kan? Standar jari kita 5 nih. Jadi ambil yang tengah ini. Ya, ini teman-teman sekalian nih sekaligus belajar cepat ya. Belajar cepat hukum dalam fikih. Jadi ini ambil yang tengah, ini mubah. Ya, mubah, ibahah, dari kata ibahah itu boleh. Ya, itu jadi semua hukum dasar itu ya asalnya di sini tengah-tengah. Mubah sepanjang tidak ada dalil yang menganjurkan atau melarang, ya, terutama terkait dengan urusan dunia. Kalau dunia ini tengah-tengah, hukumnya sama hukum dasarnya ini, ya. Dunia itu al-aslu fil asya lil ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrimiha, kan? Jadi sampai datang dalil yang melarangnya, itu urusan dunia. Jadi kalau perkara dunia yang dicari itu larangannya, ingat ya, bukan perintahnya, larangannya. Makanya di Quran itu yang disampaikan pada kita berupa makanan, berupa urusan dunia itu larangan. Jadi selain yang dilarang boleh. Artinya untuk menunjukkan yang halal itu lebih banyak dibandingkan yang dilarang. Coba di Quran yang disebutkan yang dilarang apa? Al-Maidah misalnya di ayat ketiga kan? Ya, hurrimat 'alaikumul maitatu kan? Bangkai, waddamu, darah gitu kan? Apalagi? Walahmul khinzir kan, daging babi gitu kan? Nah, kemudian wama akalas sebuah kan, yang makan oleh binatang buas itu kan, kemudian yang disembelih ya dengan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wal mauqudatu kan, kemudian mutaraddiyatu wan natihatu ya, baik yang ditanduk, yang jatuh gitu kan, yang karena dia berkelahi sama hewan kemudian mati ya, dan seterusnya. Jadi itu kan beberapa aja gitu. Kalau kita rinci 1, 2, 3, 4, 5, ketemunya beberapa saja. Selain itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Halal. Halal hukumnya. Ya, dan nanti dijelaskan diperinci oleh hadis-hadis Nabi SAW, bergantung situasi-situasi. Di kadang Al-Quran ngasih yang umumnya ini, ya diantaranya sekian. Nanti hadis Nabi merinci lagi. Di hadis, nah semua yang tercantum di Quran, di hadis sepanjang melarang, itu yang dilarang. Selebihnya boleh. Ya. Kambing misalnya kan nggak disebutkan kan, nah, arti halal kan. Kalau dia halal silahkan, mau kambing guling, mau kambing koprol, kambing push up nih, silahkan, boleh-boleh saja, kecuali kambing yang punya sifat tadi yang disebutkan, ya,
kambing misalnya yang disembelih ya dengan tanpa nama Allah Subhanahu wa taala, makanya itu haram dagingnya. Ya, jadi ada yang sebutannya langsung kepada hewannya seperti babi misalnya kan. Nah, jadi babi nggak usah diolah-olah lagi. Ya, oh babi laut enggak kok, enggak ada udah gitu. Kan ada hadis semua yang di laut katanya halal kan. Ya al-hilu maitatuhu kan, tahuru ma'uhu wal halu maitatuhu kan. Jadi yang di laut itu apa namanya? Bersih suci airnya dan halal. Halal kemudian bangkainya, tidak halal semua hewan yang ada di laut itu kan kecuali putih duyung. Jadi jangan sampai ada kesan udah babinya cemplungannya ke laut jadi halal, tidak ya. Makanya nggak ada babi laut. Jadi itu beda konteksnya, jelas ya. Nah, itu yang disebutkan ada yang sifat seperti sifat itu yang disembelih bukan karena nama Allah, disebutkan karena yang lain itu makanan, bahkan kemakanan sembahan dan sebagainya itu nggak boleh. Ya haram hukumnya. Ya termasuk hewan-hewan yang tadi disebutkan tidak disembelih berdasarkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya nggak ada syariat di dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi yang ayam hukum dasarnya halal. Tapi ketika masuk dalam kategori disembelih tidak menyebut nama Allah atau bahkan ditujukan pada hal-hal yang selain terkait dengan syariat seperti untuk kemusyrikan, sesembahan-sembahan, sajen itu nggak boleh. Haram hukumnya. Jelas ya? Nah, jadi al-aslu fil asya lil ibahah. Segala urusan dunia itu boleh. Ya kecuali yang dilarang. Nah, ibadah sebaliknya. Kalau cari urusan agama, ibadah al-aslu fil ibadati haramun. Ya, asal ibadah itu apa? Haram. Nah, inilah sayangnya Allah kepada kita. Tadi kan saya katakan di awal, haram itu untuk membatasi supaya kita nyaman. Ya, asalnya begitu. Kalau di fikih ya, ingat bedakan antara fikih dengan akhlak itu berbeda. Ya, kalau di akhlak teorinya haram itu untuk menjaga kita supaya tetap dalam kemuliaan. Makanya haram misalnya berselisih, haram bikin hoax, gitu kan? Haram saling mencela. Kenapa? Karena ketika mencela mengurangi kemuliaan kita. Orang mencela itu kelihatan kok. Dia sedang mengurangi kemuliaannya. Coba lihat kalau Anda lihat orang yang sedang mengumpat misalnya. Ya, sedang mencela, sedang mengumpat, bikin hoax, pasti menurunkan ya kemuliaan dia. Menurunkan harga diri dia gitu. Silahkan cek. Ya, misalnya orang-orang yang iseng suka nyela orang apa, sekarang yang sia-sia perbuatan, masih ingat tasrifnya? Ya, badar yubadiru tabdiran fahuwa bazar. Itu kan coba aja lihat kalau kita mencoba untuk berbuat sesuatu yang kotor, mencela orang, bikin hoax apa, orang pasti akan menilai kita negatif dan turun harga diri. Makanya kenapa dilarang, diharamkan untuk menjaga kehormatan kita. Kata haram itu kan dari kata hormah. Asalnya kehormatan. Jadi haram itu diturunkan ke kita untuk menjaga kehormatan. Hormat itu dari bahasa Arab. Ya, dari kata hormatun. Hormatun itu kehormatan seseorang. Hormat ditarik ke bahasa Indonesia, dia hormat. Harga diri, kemuliaan. Ya, makanya kita hormat artinya apa? Hormat kepada seseorang itu menunjukkan tingkat kemuliaan dia yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu asalnya seperti itu. Jadi al-aslu fil ibadah haram. Asal ibadah itu haram hatta yadulla dalilu ala amriha, sampai muncul dalil untuk membolehkannya, memerintahkannya. Jadi kalau kita ibadah yang dicari perintahnya. Ya, jangan dicari larangannya. Awas, jangan dicari apa? Larangannya. Kalau dicari larangan nanti nggak akan ketemu. Seperti saya pernah contohkan. Tadi sholat Jumat berapa rakaat? 2. Boleh nggak 6 rakaat? Kan nggak ada larangannya. Ya, coba bacain larangannya, nggak ada. Ya, subuh berapa rakaat? 2. Besok saya mau 3, tambah kesolehan mumpung Ramadan. Boleh nggak? Kenapa? Nggak ada perintahnya. Tapi kan nggak ada larangannya. Nah, kita bilang Joni, kalau masalah ibadah yang dicari bukan apa? Bukan larangan, dicari apa? Perintah. Nah, jangan dibalik. Kalau urusan dunia dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, gitu kan? Kecuali yang dilarang, ya, kecuali yang dilarang. Nah, yang dilarang ini untuk menguji iman kita sekaligus juga membatasi yang lainnya boleh, ya. Batasi yang ini aja. Ibadah sebaliknya, konteks haram dimajukan, nggak boleh. Ya, nggak boleh kecuali diperintahkan untuk menunjukkan sedikit yang diperintahkan. Biasanya kalau dalil ada, itu membatasi sedikit yang itu aja. Dunia itu yang dilarang cuma sedikit, yang lainnya boleh. Kurang sayang apa Allah pada kita? Ibadah yang diperintahkan sedikit, yang lainnya silahkan diatur. Ya, dalam konteks yang luas, ibadah juga cuman konteksnya lebih luas. Kan ibadah itu nanti ada yang ritual, kan? Ada yang muamalah, kan? Ada yang akhlak satu lagi, ya. Ada yang terkait hubungan dengan Allah, ada yang terkait dengan hubungan dengan manusia,
Ada yang tampilan kita menghiasi ibadah hubungan dengan Allah ataupun hubungan dengan manusia, ya, atau lingkungan atau makhluk, bisa juga dengan binatang, dengan tumbuhan dan sebagainya. Nah, jadi sayangnya Allah kepada kita, coba saya tanya, sholat sehari diperintahkan berapa kali? Yang wajib cuma 5 kali, ya, 2, 4, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Sekali sholat paling khusyuk berapa menit? 10 menit ya, 5 sampai 10 menit. Itu pun sholatnya sholat isya yang 4 rakaat gitu kan. Ya, sholat subuh misalnya, taruh subuh 5 menit, dah kali 2 10 menit. Baik, sekarang kalau setiap rakaat 5 menit. 5 menit berarti maghribnya 7 menit setengah gitu kan. Baik, 3 kali 10 30 menit. 30 menit kemudian 1 ditambah 5 menit bahwa 35 menit. Tambah 7 setengah 42 setengah menit, nggak nyampe 1 jam. Anda dikasih 24 jam sehari. Bayangkan kalau ditambah dengan yang sunnah, ya taruh ambil 1 jam. Ya, Allah cuma minta batasin. Ini loh, sejam aja dalam sehari, masa nggak bisa? Ya, cuman kalau kalian lagi nuntutnya pengen semua kan. Tapi diminta kita untuk kembali kepada Allah, untuk menyampaikan tuntutan kita, sekaligus menunjukkan pengabdian kita, susahnya luar biasa. Ya, ini bukan minta ampun. Kalau minta ampun dosa gitu kan. Susahnya minta ampun berarti dosa gitu kan. Minta ampun kan dia dosa kan. Nah, susahnya banget gitu kan. Susahnya kebangetan gitu. Ini kamu kok gimana susahnya minta ampun? Dosa ya. Susahnya kok kebangetan gitu ya. Susah banget ya. Nah, jadi kondisi-kondisi begitu yang menjadikan kita mesti paham. Jadi kita tadi tengah-tengah gini. Ya. Nah, nanti di hukum-hukum, ini hukum asal nih. Tinggal nanti lihat, geser ke kanan jadi sunnah. Ya. Geser kanan lagi jadi wajib. Jadi tarik, kalau kita lihat positif ke sini ya, jadi sunnah, jadi apa? Wajib. Ya, nanti hukumnya bisa berkembang. Ke sini kiri jadi makruh. Jelas ya? Ke sini jadi apa? Haram. Tinggal dalil yang menentukan dia masuk kemana. Apakah masih di tengah begini, apakah sunnah ataukah wajib atau makruh atau haram. Ya, biasanya dalil ini pun nanti ada 2 sifatnya, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ingat. Mutlak itu udah jelas seperti itu, nggak bisa dirubah dalam setiap situasi. Ya, mentauhidkan Allah udah dalam setiap situasi mutlak hukumnya, jelas, nggak bisa berubah. Qul huwallahu ahad. Nah, contoh yang diikat dengan kondisi misalnya karena ilatnya, persoalannya, misalnya hukum nikah, ya ta'tarihi al-ahkamul khamsah, hukum nikah diikat dengan 5 hukum. Hukum asalnya karena ada dalil yang menyunahkan sunnah dia, ya kan? Dari mubah naik ke sunnah ke sini. Ya, tapi kalau nggak bisa mengendalikan kondisi diri dia, ya nafsu dia dan sebagainya, tapi sudah punya kemampuan untuk menikah, daripada terjebak pada yang haram, jadi wajib. Ya, wah ini pokoknya kalau lihat perempuan, mau istri orang, mau siapa, mau nenek-nenek, mau pokoknya syahwatnya datang gitu kan, udah aneh lah pokoknya ya. Nah, dia punya kemampuan untuk menikah, punya kemampuan untuk mahar dan sebagainya, sudah kita bahas. Nah, ini wajib segera untuk menikah. Jelas ya? Nah, tapi kalau misalnya dengan menikah itu, ini berpotensi menyakiti kepada pasangan, ya, atau ada aib-aib misalnya kan dan sebagainya yang harus diperbaiki dulu, ya, aib-aib akhlak pribadi dan seterusnya yang kurang bagus, maka makruh dihukumnya, karena dikhawatirkan untuk menyakiti. Tapi kalau diduga dengan menikah ini misalnya ada seorang perempuan mau dipasangkan laki-laki, laki-lakinya kelihatan. Ya, track recordnya, bahkan pembuktiannya, misalnya dia itu orangnya nggak bagus, ya suka berbuat maksiat, bahkan berpotensi mengajak istrinya, calon istrinya, atau bahkan mencegah istrinya berbuat kebaikan, maka haram dinikahkan dengan yang seperti itu. Ya, jelasnya termasuk misalnya beda keyakinan. Ya, Al-Baqarah 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Jadi termasuk kemusyrikan, perbedaan agama itu mengharamkan. Ya, yang tadinya asalnya itu sunnah, ya naik ke sunnah sini jadi haram tertiba kemudian karena kondisi-kondisi tertentu. Ya, kalian mesti ngaji fikih seperti ini. Ya, 5 hukum ini mesti paham betul. Ya, dari al-ibahah kemudian ke sini, dan tarik ke kanan nanti ke sini. Ya, nadab jadi sunnah, jadi wajib jadi wujub ke sini, jadi karohah ke sini. Ya, yang kita sebut dengan makruh, dan jadi tahrim yang kita sebut dengan haram itu di sini. Ya. Nah, ini penting diketahui dan nggak boleh sembarangan kita memberikan hukum. Ya, kalau kita nggak tahu mutlak atau muqayyad, jangan terlalu banyak menekankan hukum kepastian. Bahaya nanti, ya, bahaya. Kalau yang sudah mutlak akan berubah. Ya, nanti kebanyakan ini persoalannya ketika yang tekstual bertemu dengan kontekstual. Tekstual tuh gini, gimana teksnya begitu hukumnya.
Ya, sementara kontekstual itu dikumpulkan dulu semua hadis yang terkait dengan bab itu, dilihat arahnya kemana, apakah kalimatnya majazi atau hakiki dan sebagainya. Ya, nah, itu harus dalam mengaji. Nanti bahasanya banyak dan seringkali banyak ada kontroversi dalam pembahasan itu. Yang lebih-lebih lagi kalau tidak saling menghargai, itu yang repot. Ya, jadi nanti kita belajar lebih luas dan contoh-contohnya nanti banyak. Contohnya banyak ya, seperti yang kemarin saya sampaikan kasus kunut ya. Nanti diterapkan muamalah kasus hukum musik macam-macam dan sebagainya itu butuh pendalaman-pendalaman. Di satu saat kita akan kaji itu ya. Baik, jadi ini di sini disebutkan min ghairi ijabin, walaupun sahur itu penuh keberkahan, kebaikan, tapi hukumnya bukan wajib. Jelas ya? Nah, jadi kalau bukan wajib artinya kalau nggak sempat sahur boleh nggak? Boleh saja, boleh saja. Tapi nggak wajib ini kan dua. Wajibnya kan di sini. Ya balik lagi. Ini apa tadi? Ibahah ya, mubah. Kesini apa? Sunnah. Kesini apa? Wajib. Sini apa? Sini apa? Haram. Nah, sekarang tadi kan bukan wajib. Berarti wajibnya posisinya di sini kan? Nah, kalau bukan di sini, berarti tariknya ke sini. 1, 2 kan? Nah, kalau ke sini jadi negatif. Sepanjang sahur itu positif, berarti nariknya cuma sampai sini. Jangan tarik ke sini, kejauhan. Oh, sahur itu makruh, sahur itu haram gitu kan? Ya iya, kalau sahurnya pakai daging yang haram ya haram, gitu kan? Kalau sahurnya misalnya ngambil punya orang, ya ayamnya betul, cuman ayam tetangga yang kita ambil, ya haram juga, gitu kan? Ya, atau jatah orang di masjid diambil misalnya kan? Ya, harusnya punya orang, kemudian kita ambil kan? Sudah diwakilkan Bu, padahal dia aja belum makan gitu kan? Tahajudnya. Nah ini yang repot tuh, ini nggak boleh. Jadi tariknya sampai ini aja nih, sampai mubah. Ya, nah kapan narik sampai mubah? Kalau nggak ada dalil umumnya ditemukan hanya ibahah saja. Tapi kalau dalilnya ditemukan sampai ke sini ke sunnah, ada anjuran-anjuran, maka nariknya ke sini, jangan nyampe ke sini juga. Jelas ya? Nah sekarang cek dulu, ada nggak dalil tentang sahur ini? Ya kan? Nah, maka kita cek dulu, teruskan dulu baca hadisnya sebelum kita lanjutkan ke baca ini, ya. Meneruskan ke judul ini, kita lompat sebentar. Hadis nomor 1923 untuk mengetahui sahur itu dasar hukum di kaidah dasarnya ada di mana posisinya di antara 5 ini. Ya, Mus'ab baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Adam bin Abi Iyas, haddatsana Syu'bah, haddatsana Abdul Aziz bin Shuhaib qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Baik, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ketemu nih di sini. Tasahharu, makanlah kalian di waktu sahar, fa inna fis sahuri, karena makan di waktu sahar itu barakah, ada keberkahannya. Ya kan? Nah, tadi yang saya sebutkan, bizaratul khair, bertambah kebaikan. Jadi kalau kita makan ada tenaga, jadi baik kan? Dengan tenaga itu, jadi kita semangat menunaikan sholat, kemudian tilawah Al-Quran, semangat beraktivitas, semangat ngaji, semangat menjalani aktivitas dunia. Makanya di zaman Nabi itu, Masya Allah, kan ada perang Badar, Ramadan kan, Fatu Makkah, Ramadan. Termasuk, jangan lupa lah, kemerdekaan Indonesia itu teman-teman tuh Ramadan. Ya, hari Jumat, hari ini nih, hari kemerdekaan sekarang. Tuh kan, banyak yang lupa tuh, kalau udah lupa tuh suka nggak inget. Ya, hari Jumat tuh kemerdekaan. Makanya orang Indonesia itu sebetulnya, kalau orang Islam Indonesia itu semangat setiap Jumat. Kayak hari kemerdekaan kita Jumat. Ya Allah kasih berkah itu 9 Ramadan. Ya, tanggal 9 Ramadan itu sama dengan 17 Agustus waktu itu, 1945. Itu hari Jumat. Jangan salah itu. Ya, sebetulnya hari Jumat itu hari yang agung untuk orang Islam. Harusnya sih libur tuh. Ya, kalau Anda tanya saya, harusnya pemerintah meliburkan hari Jumat. Kenapa? Hari kemerdekaan. Ya, itulah toleransi umat Islam itu tinggi di Indonesia. Jadi jangan ngajarin orang Indonesia, apalagi orang Islam, toleransi. Ya, kejauhan ngajarinnya. Paling tinggi di Indonesia tuh, di mana-mana ya. Kalau kita lihat hukum umum di dunia ini, hukum umum itu yang mayoritas keyakinannya, maka pada saat ibadah puncaknya itu diliburkan. Ya, saya ambil contoh gini misalnya, saya hidup di Timur Tengah, yang mayoritas Muslim. Ya, di Libya misalnya kan, saya pernah di Libya, saya pernah ke Saudi juga, kemudian saya pernah di Tunis, ya, saya pernah di UAE, pernah ke Qatar juga gitu kan. Nah itu liburnya Jumat. Ya, belakangan 2 hari, Jumat Sabtu. Ya kan? Kenapa Jumat? Karena waktu itu Jumatan, mayoritasnya pada Jumatan. Liburnya di waktu Jumat.
Ya, tapi kalau kita pindah kemudian ke mayoritasnya yang non-muslim misalnya. Ya, saya pernah ke Inggris, ke Kanada, ya ke New Zealand, kemudian juga di beberapa tempat, ya taruhlah kemudian di Asia juga pernah ke Jepang, gitu kan, ke Korea beberapa umumnya. Kita ambil misalnya yang di Inggris, di Kanada, gitu kan? Kita ambil misalnya yang di New Zealand, mayoritas non-muslim, Kristen misalnya. Liburnya ada apa? Minggu. Hari Minggu kan? Maka mereka namakan Minggu, gitu kan? Minggu, ya Minggu mereka libur. Kenapa? Karena dasarnya untuk ibadah. Ya, coba Indonesia mayoritas apa? Muslim. Ya, lebih dari 80%. Kalau penduduk 300 juta ya 40 jutanya orang Islam. Tapi kita memberikan dengan toleransi yang tinggi, kan? Libur itu di hari apa? Hari Minggu, hari Ahad. Masih dituntut juga kurang toleran dan sebagainya. Itu kurang paham itu, kurang ngerti. Ya, sampai hari ini. Padahal kemerdekaan kita hari apa? Hari Jumat. Gitu. Jadi di sini yang penting. Dulu pernah ada orang menyoal gitu kan. Itu Jumat tuh pada nggak semangat, pada ke masjid, ini kerjanya nggak semangat, harus itu perusahaan. Ya gampangnya ganti aja udah, liburnya hari Jumat supaya pada semangat kerja di hari Minggu libur. Kita apa namanya bekerja. Nah ini penting, ini nggak banyak orang tahu gitu kan bahwa Jumat tuh hari kemerdekaan. Bukan cuma terkait dengan keagamaan saja gitu kan. Dan keagamaan itu pokok keimanan. Sebetulnya itu amanat undang-undang. Ya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Terus pasal 29 ayat keduanya disebutkan. Ayat keduanya disebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk meluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Itu. Nah, ibadah bagi kita di hari Jumat dijamin oleh negara. Kalian harus belajar tuh undang-undang. Ya, belajar baca Pancasila hafal. Ya, orang Indonesia hafal Pancasila. Ya, jangan teriak-teriak saya Pancasila, ditanya sila nggak hafal. Dia harus hafal kalian. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang baca oleh kalian. Baca, terus belajar tentang negara kita. Kalau cinta negara, belajar Ipolek Sosbud Hankam, ideologi, kemudian politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Tahu tuh gatra negara itu, pelajari dengan baik. Ya, tentang batas-batas negara kita, ya berapa kemudian bujurnya di mana, ya, kemudian di berapa derajat ini lintangnya, bujurnya dan sebagainya, harus paham, ngerti gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mencintai negara, jaga negara, bela negara kalau nggak ngerti tentang negara kita. Dan yang paling besar spirit kenegaraan kita, nah itu spiritnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena itu para ulama berjuang dengan kalimat apa? Allahu Akbar, Bung Tomo, Allahu Akbar. Makanya di undang-undang dituliskan. Dulu saya membaca undang-undang. Hafal saya pembukaan undang-undang itu, undang-undang dasar. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, gitu kan? Nah, terus nanti ada kalimat gini, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang dengan didorongkan oleh keinginan luhur, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi kalimat-kalimat perjuangan itu tertuangkan dalam pembukaan undang-undang. Ya, kalau kalian baca undang-undang tuh terus pasal sekian, ya, pasal 27 apa, 28 apa, 29 apa, 30, 31 sampai kemudian misalnya ke 33 yang sering dulu dipelajari. Kalian belajar nggak waktu SD? Coba, yang bumi, air dan seisinya itu dikuasai oleh negara dan besar-besarnya diberikan untuk kepentingan rakyat, masyarakat. Pasal berapa tuh? Pasal berapa? Pasal 33. Ya gitu. Pendidikan pasal berapa? Bela negara harus paham kalian. Ya nanti belajar. Nah makanya kita belajar dari sejarah pun kemerdekaan hari apa? Hari Jumat ya. Nah itu salah satunya. Ya balik ke sini. Balik itu untuk tambahan wawasan ya. Tapi kalau kita belajar nanti dapat tuh. Ya. Di kalian jangan teriak-teriak saya Pancasila tapi kalian nggak ngerti gitu kan. Harus belajar, harus paham. Ya, dan terus kita doakan, bangsa kita doakan, pimpin-pimpin kita supaya adil, ulama kita supaya lurus semuanya gitu kan, dan supaya kompak, jauh dari perpecahan. Itu yang kita hadirkan dalam kehidupan. Yuk balik sini. Nah kemudian kita mengetahui bahwa fa inna fis sahuri barakah, ya sahur itu ada berkahnya. Nabi nyuruh sahur, tasahharu gitu kan, sahurlah kalian. Nah ini kan perintah bentuknya, tasahharu, makanlah di waktu sahur. Kalau perintah hukumnya apa? Nanti dulu Cepi. Cepi itu cepat pikirkan, jangan cuma dibicarakan. Nah, tahu kan sekarang Cepi, cepat pikirkan dulu, jangan langsung jawab aja begitu. Wajib, tidak juga. Ya, ntar besok-besok orang pada nikah, langsung pada nikah, itu kan hukum nikah wajib.
Besok-besok orang pada poligami karena poligami perintah. Ya, perintah itu apa ini? Fankihu ma tabalakum minan nisa matsna wa thulatha wa cepat nikahi gitu kan. Yang sesuai di antara calon-calon kalian. Dan perempuan untuk nikahi perempuan boleh 2, kemudian 3, kemudian 4. Berarti kalau saya nikah 1 istri 1 berarti dosa dong saya. Apalagi kalian yang belum nikah makin dosa. Ya. Gak begitu cara memahaminya. Nanti kalimat perintah itu lihat ada qarinah nggak? Apakah mutlak atau muqayyad? Selalu mutlak muqayyad. Ya. PM2 ya, PM2. PM perintahnya itu M1 mutlak, M2 muqayyad. Harus begitu. Ya. Kalau dulu saya kecil ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila, berubah jadi PPKN. Nah, sekarang jadi PM2. Ya. Perintah itu mutlak atau muqayyad. Kalau mutlak begitu. Ya, qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Esa jangan berubah-ubah. Jangan sekarang esa besok kemudian jadi triple atau besok jadi quadruple gitu kan. Itu cuma di bola. 3 atau 4 atau 2 atau banyak dan sebagainya, tidak. Jadi kalau sudah esa, mutlak esa teruskan seperti itu. Nah, kalau muqayyad diikat dengan keadaan, ya, diikat dengan kadar-kadar tertentu, kondisi-kondisi tertentu, namanya qarinah. Ya, qarinah itu satu kondisi yang menyebabkan satu hukum itu ya bisa sesuai dengan keadaannya yang dibenarkan oleh syariat. Bukan narik-narik hukum sesuai selera, bukan. Ya, sesuai keadaannya. Nah, contoh misalnya perintah itu di dalam kaidah usul fikih bunyinya begini kalau di usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub hatta yadulla dalilu ala khilafi. Yang asal dari perintah itu menunjukkan makna wajib sepanjang tidak ada dalil yang mengarahkan kewajiban itu bergeser hukum. Asalnya di sini wajib nih. Nah, cuma nih kewajibannya diikat oleh keadaan tertentu atau enggak? Ya, Anda harus belajar nih, harus paham di sini. Kalau diikat oleh keadaan tertentu, nanti bisa ke sini lagi ditarik nih, bisa ke sunnah, bisa ke mubah. Ya, kayak makan misalnya kan, wakulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Makan tuh hukumnya apa? Mubah, tarik ke sini kan? Karena nggak ada dorongan untuk yang sunnah, ya apalagi kewajib, ditariknya ke mubah. Mau makan silakan, tidak silakan, cuma dijelaskan kalau nggak makan nanti sakit. Maka tatkala sakit bisa naik pindah ke sini hukum tuh. Jadi fikih tuh begitu ngajinya. Ya fikih al-hukmu yaduru ma'illatihi. Nah, itu di kaidah usul fikih al-hukmu yaduru ma'illatihi. Sepanjang dia muqayyad maka hukumnya akan selalu kemudian menyesuaikan atau mengondisikan dengan illatihi, sebabnya. Makanya ngaji fikih nggak sembarangan. Nggak bisa orang langsung tiba-tiba menghukumi sesuatu. Hafal Quran, hafal hadis, nggak ngaji hukumnya, nggak bisa memberikan fatwa. Walaupun hafal, gitu, nggak bisa memberikan pandangan hukum. Mesti ada produknya. Itu kan fikih itu produk hukum. Ya, kalau kita memberikan obat kan harus tahu dulu kadarnya. Harus belajar dan sebagainya. Sama fikih itu nanti membawa sumber. Sumber itu kan harus diramu tuh. Ya, bahan-bahan obat roh kehidupan harus diramu. Ya, sehingga menjadi produk namanya fikih. Ya, nanti ramuannya ada qawaid fikih, usul fikih, turunannya, ilmu bahasa, lughah, macam-macam, di turunannya lagi. Aja kita harus belajar sampai ke sana. Ya, sama ke sini. Tadi makan ya, makan sahur kan. Makan sahur itu diperintahkan oleh Nabi. Cuman sifatnya naik ke atas tadi nih. Ada keterangan. Apa keterangannya? Babu barakatis sahur min ghairi ijabin. Hukumnya bukan wajib. Ya, ini nggak wajib. Tahu dari mana bukan wajib? Nanti ada keterangan. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wasalu wa lam yudhkari sahur. Karena Nabi SAW pernah satu ketika, ya, saking khusyuknya dalam ibadah beliau itu di malam hari ngejar keutamaan dan sebagainya, ya pernah tidak sahur. Ya, jadi makannya dicukupkan dibuka itu kan. Ya, setelah Isya wallahu a'lam apakah ada ngemil atau tidak, tapi diteruskan ibadah maksimal. Ya, sampai-sampai nyambung sampai ke subuh. Gitu kan? Dan nggak sempat sahur. Disebutkan tidak sempat sahur. Ya, di sini walam yudhkari as-sahur, dan tidak disebutkan sempat tidak sahur pada saat itu. Nanti kita lihat hadisnya. Karena di sini Nabi sempat tidak melakukan sahur karena sibuknya ibadah, bukan karena macam-macam ya, bukan karena nonton bola, ini ada final nih gitu kan, Manchester City lawan Chelsea gitu kan, atau apa piala apa ya, atau champion macam-macam sehingga lupa sahur, bukan itu kondisinya ya, bukan itu. Ini karena ibadah, karena sibuk, jelas ya.
Maka nyambung. Nah, karena di situ kalimat yang meminta makanlah kalian di waktu sahur itu, ya saat makan sahur, ini berarti bukan apa? Bukan wajib hukumnya, karena diikat dengan keadaan tadi. Kalau wajib berarti Nabi, sahabat waktu itu dosa. Dan waliyadzubillah mustahil Nabi berbuat dosa. Terjaga karena sifatnya apa? Maksum. Nah, kenapa Nabi pada waktu itu kemudian tidak sempat sahur dalam kondisi itu? Kita lihat nanti. Yuk, hadisnya baca tadi yang dibacakan. Qala haddatsana Musa ya bin Ismail haddatsana Juwairiyah ya an Nafi an Abdullah radhiyallahu taala anhuma kalau lebih bagus ini ya. Karena gini, Nafi ini nanti ada Nafi bin Abdurrahman, Nafi maula Abdullah. Ya, kalau Nafi bin Abdurrahman itu yang Imam Nafi qari yang punya dua mukri, dua pembaca itu ya, dua rawi, yaitu Imam siapa? Qalun dan Warash. Ya, Imam Nafi' punya dua periwayat nanti, Imam Qalun dan Warash. Ya, Qalun dibacakan di Afrika Utara biasanya sekarang. Ya, di Libya itu pakai Qalun, di Tunis pakai Qalun. Qalun itu mirip ke Hafiz. Ya, cuma perbedaan beberapa saja. Seperti di kita home, dia baca himu gitu kan, ada yang seperti itunya. Kemudian ada beberapa yang bacaannya Hafiz baca A, dia baca B, tapi pemaknaannya sama esensinya di dalam. Misal, kalau kita baca di Al-Baqarah ayat 10 misalnya kan, atau di Al-Fatihah dulu ayat yang keempat, kita bacakan Maliki Yaumiddin. Kalau baca pendek Maliki Yaumiddin, ya, ada dua bacaan situ. Nah, itu sama-sama luas, saling melengkapi pemaknaannya. Jadi bisa dibaca dua itu untuk mencakup semua tafsiran terkait dengan makna Maliki. Kalau dibaca Malik, pemilik. Kalau dibaca Maliki, sifatnya memiliki kesemuanya. Jelas ya? Ya, baik sifat ataupun kepemilikan itu punya Allah semua. Jelas ya? Nah, semacam Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Hafiz qalun bima kanu yukadzibun. Jelas ya? Ayat 9 misalnya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una kan, Hafiz wa ma yukhadi'una qalun. Jelas ya? Nanti belajar kalau sudah selesai Hafiz, nanti selesai dan kita masuk riwayat Qalun dulu yang mirip-mirip dan ambil Warash. Warash itu di Mesir, dulunya Imam Mesir. Warash ada Imalah, sekarang lari ke bagian Afrika, ada yang ke barat ya, ada beberapa gitu. Nah, itu Afrika Barat. Warash ada ya sedikit Imalahnya. Ya, sama yang ada hamzahnya dibacanya langsung, ya, tidak hamzah qata, jadi dia dilangsungkan ke harakat setelahnya. Contohnya misalnya ada yang ayat ketiga, kita baca Al-Baqarah ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, maka di Waras dibaca alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima. Kalau kita majaz munfasil itu bisa 2 atau 4 harakat, ini di Waras bertahan di 6 harakat rata-rata. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun wa bil akhirati hum yuqinun wa bila, itu ya. Nah, itu di Waras itu ya. Nanti kalian belajar insyaallah. Nah, ini kita balik ke sini. Jadi kalau itu Nafi bin Abdurrahman. Kalau Imam Nafi ini maula Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma itu punya asisten, punya pelayan namanya Nafi juga. Nah, ini suka meriwayatkan hadis juga. Jadi kalau ada Nafi dan ada Abdullah, ini diduga kuat kemungkinannya Nafi maula Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Jelas ya? Ya, ini diduga kuat kemungkinan itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wasala, ya pernah melangsungkan. Wasal itu melanjutkan, wasal. Jadi baca wasal, sad dengan lam, sol, wasal aula gitu kan. Qaf lam alif wa qaf aula, itu kalau tanda-tanda di Quran gitu kan, kita baca Quran. Nah, ini wasal itu menyambungkan. Jadi maksudnya menyambungkan dari malamnya itu ibadah sampai kemudian masuk ke fajar. Nah, karena Nabi mengerjakan, dilihat sebagian sahabat diikutin, fawasalan nas, maka orang-orang banyak mengikuti Nabi. Ya, ikut juga nyambungkan. Fasyaqqa alaihim, keberatan, kesulitan, kepayahan. Syaqqa itu payah, berat ya, sulit, nggak bisa niru. Artinya apa? Butuh asupan.
Ya, karena nggak sahur jadi lemes gitu ya. Hanya pada sahabat, aduh gitu kan. Wah, kalau ilustrasi kita seperti itulah ya. Maka berat. Fanahahu, maka Nabi mencegah. Jangan harus semua ikut-ikut, gitu kan? Nah, ini yang dimaksudkan. Nanti ada redaksi dan di dalam Al-Qur'an ada banyak keterangan dan jadi kaidah nanti dalam fikih. Apa kaidahnya? Ya, kaidah itu nanti berbunyi kalau dalam bahasakan kita itu sesuatu yang khusus sepanjang tidak diumumkan maka dia berlaku khusus. Dan sesuatu yang umum sepanjang tidak dikhususkan maka dia berlaku umum. Ya, dan ini semua risalah yang dibawa Nabi. Contoh sesuatu yang berlaku khusus dan tidak diumumkan. Ya, contoh misalnya poligaminya Nabi. Nabi kan diperkenankan oleh Allah karena hikmah tertentu menikah lebih daripada 4 istri. Karena hikmah risalah. Ingat, bukan karena nafsu, hikmah risalah. Harus paham, harus ngerti nih. Ini kalau yang nggak ngerti jangan ikutan komen, kan? Termasuk ada yang nggak paham tentang ini, baik kalangan Islam ataupun non Muslim dan sebagainya, tiba-tiba ikutan menilai, padahal nggak tahu sama sekali. Baca dulu, ya, pahami dulu, jangan langsung disimpulkan. Karena Nabi itu punya risalah, misi. Risalah untuk bisa membaca ajaran dan meneruskan kembali kepada generasi setelahnya. Maka harus ada misalnya orang-orang terbaik untuk meneruskan, yang tahu orang bagian dalam, yang tahu dalamnya Nabi kan harus mahramnya. Maka Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah nikahi Sayyidah Aisyah. Itu petunjuk Allah, ya, wahyu itu sampai kepada Nabi, mimpi melihat nikah itu, maka menikah dengan Sayyidah Aisyah. Di antara tujuannya apa? Di antara tujuannya salah satunya tadi untuk menyampaikan risalah, menangkap ilmu dari Nabi banyak. Karena kan beliau masih muda. Nangkap, sepeninggal Nabi jadi guru. Nah, itu diantaranya, ya, Sayyidah Saudah binti Zam'ah misalnya, bagaimana dinikahi oleh Nabi dengan usia yang demikian sudah sepuh, kan? Untuk memberikan ketenangan. Ya, makanya ketika Nabi ada gejolak, ketika dan sebagainya, ya, dari peperangan, dari situasi sulit, pulang ke rumah tenang, dapat ketenangan dari istri, ya, dapat kemudian pendampingan, dapat hal yang menenangkan. Nah, itu hikmah, ya. Nah, itu karena itu redaksinya khusus untuk Nabi SAW, nggak bisa dipakai umum. Ya, sedangkan bagi orang umum kemampuannya terbatas karena Nabi punya misi yang tidak sama dengan manusia biasa. Maka kalaupun ada yang berpoligami karena kondisi tertentu, ingat nanti ayatnya di An-Nisa itu mesti diperjelas. Ya, ayat 3, dan para akhwat pun kalau baca surat An-Nisa jangan lompat-lompat, ayat 2 langsung 4 misalnya, kan? Tidak. 3 harus dibaca juga, tapi paham hukumnya. Ya, jadi nggak sembarangan. Nah, makanya poligami itu jangan ditafsirkan wajib misalnya kan karena ini begini, enggak. Sunnah itu berlakunya bagaimana, Joni? Ya, karena sunnah itu juga nanti diikat dengan ilat. Kalau ilatnya nggak ada bisa nggak berlaku. Ya, bisa nggak berlaku. Baik, makanya ada ulama yang menyimpulkan asal pernikahan itu sifatnya tunggal kecuali ada dalil-dalil yang menyertainya. Apa dalil-dalil itu? Nanti sifatnya ada yang menjadikan sunnah, gitu kan? Bahkan dalam kondisi Nabi itu menjadi wajib dan sebagainya. Ya, nanti ada turunannya. Nanti mungkin satu waktu lah belajar fikih poligami itu. Ya, jadi kalau poligami bawaannya bukan nafsu, bukan hasrat, tapi lebih kepada nanti kepentingan dibenarkan oleh syariat. Walaupun salah satunya nanti ada terkait dengan misalnya aspek-aspek pribadi, ya, mendambakan misalnya ada faktor-faktor banyak ya yang sebetulnya nggak perlu diperdebatkan dalam konteks ini. Ya, banyak hal, ada kepentingan dakwah yang sangat luas dan sebagainya, ya, ada kepentingan perawatan terhadap anak yatim di kasus yang dulu, ada kepentingan misalnya keturunan yang ingin kemudian bisa meneruskan risalah dan sebagainya. Itu faktor-faktor wajar yang nggak bisa dilihat oleh nafsu, ya, daripada kondisi-kondisi tertentu. Dan kadang-kadang kalau kita lihat hanya pakai perasaan dan sebagainya, tidak mengetahui tentang visi akhirat, itu yang repot. Ya, tapi juga tidak boleh didasarkan keinginan semata. Ya, karena keadilan, syarat-syarat turunan, hisab di akhirat dan sebagainya itu begitu juga mengikat dan berat. Ya, karena itu penting di sini untuk belajar sama-sama. Ya, suami istri belajar fikih rumah tangga, mengerti visi kehidupan itu seperti apa, kembali ke akhirat bagaimana, terus bikin rencana. Kalau tahu itu semua, wah, semua ikhlas menjalani kehidupan. Ya, jadi nggak usah main tebak-tebakan. Ya, kan kadang-kadang suatu tebak-tebakan. Ya, nak sini tanya sama mama. Ya. Kalau di dalam sholat berjamaah, imam ada berapa? Tuh. 1. Makmum berapa? Banyak. Boleh 1? Boleh 2? Boleh. Boleh 3? Boleh 4? Boleh. Sekarang di rumah tangga imam siapa? Laki-laki, suami kan? Berarti harus apa? Harus 1. Kalau makmum, istri, makmum, imam. Boleh 1? Boleh 2? Boleh 3? Kan itu kan canda-candaan tuh begitu teh. Tapi kan nggak berujung baik gitu. Ya, nggak berujung baik karena dialog bicara dan sebagainya. Pemirsa saya, kita lompat sedikit gitu ya.
Intermezzo. Nah, kembali ke sini. Ya, jadi ketika Nabi SAW melakukan itu, tiba-tiba sahabat pengen ikut-ikutan, ternyata mereka kesulitan. Fanahahu, maka Nabi melarang, jangan lakukan. Nggak semua yang saya kerjakan, kalian mesti tiru kalau nggak mampu. Atau kondisinya memang bukan karena mampu nggak mampu. Kondisinya karena ada kekhususan berlaku bagi Nabi SAW yang menyandang risalah. Maka Nabi sampaikan, apa kalimat Nabinya? Lihat. Kalau mereka nyampaikan dulu klarifikasi, inna ketua seli Rasulullah, kami ingin ikut Anda menyambungkan ini gitu kan. Ya Anda nggak tahu dari ini, itu kan kelihatan. Apa kata Nabi? Qala lastu kahayatikum. Saya nggak seperti kalian. Saya ini Rasul. Ya, saya Rasul. Kalian siapa? Bukan gitu kan? Kalian bukan Rasul. Kalau udah nyebut Rasul berarti sifat risalah. Bukan nyebut orang. Jadi jangan jangan dibandingkan sifat dengan zat, itu berbeda. Ya, jangan dibandingkan hal-hal yang menyertai kita berupa sifat dengan keadaan manusia itu sendiri. Jadi kalau kita mau bandingkan harus apple to apple, maksudnya apel bandingkan dengan apel, jangan apel bandingkan dengan terasi, nggak akan nyambung. Ya, jadi kalau kita bandingkan nama orang dengan orang lagi, sifat dengan sifat lagi, ya, kamu siapa? Saya Bambang, misalkan, nah itu orang kan. Kalau kamu siapa? Saya Joni, baru nyambung. Tapi kalau baik dibandingkan dengan nama orang itu nggak nyambung. Nah, maka Nabi membandingkannya dengan risalah, bukan orangnya. Kalau Nabi mengatakan saya Muhammad, orang bisa jawab saya pun Hamzah. Ya, saya pun Ali, saya pun Uthman, saya pun Omar. Tapi Nabi katakan, nih lastu kahayatikum. Saya bukan seperti kalian. Hayat itu lebih kepada sifat, keadaan, karakter. Saya Rasul. Ya, kalian bukan. Nah, karena Rasul berarti punya beberapa keistimewaan yang Allah berikan. Apa di antara keistimewaannya? Inni awallu ut'am wa usqa. Saya ini langsung diberikan oleh Allah kekuatan, baik makanan ataupun minuman. Jadi walaupun nggak makan, walaupun nggak minum dalam kondisi sedang ibadah, itu diberi kekuatan oleh Allah. Sehingga seperti halnya orang mendapatkan asupan makanan minuman. Dahsyat ini. Ini juga sebetulnya, ini rahasia ini. Ini antara kita aja. Tapi nanti prakteknya lebih dahsyat. Jadi kalau orang itu ibadahnya makin kuat, meningkatkan takwa kepada Allah, itu cenderung membawa pengaruh ke fisik juga. Fisiknya makin kuat. Makin kuat. Jadi kalau kita ibadahnya betul, ibadahnya baik, itu makin kuat-kuat. Coba sekalian lihat lah ya. Kalian kenal nggak Pangeran Diponegoro? Kenal di mana pun? Wow, Pangeran Diponegoro itu kalau nanti sewaktu mungkin ke Yogyakarta, lihat deh asar peninggalan beliau itu kan. Itu kan ada tembok yang waktu dikepung oleh Belanda itu kan beliau hancurkan tuh. Ya, dengan bagian bahunya itu kan tembok besar dihancurin begini. Ya, gimana kalau nggak kuat fisiknya? Coba kamu hancurin tembok ini. Saya pengen seperti Pangeran Diponegoro, saya Pangeran Diponorogo misalnya kan, nggak bisa. Kamu mau ini kan kesini juga yang sakit malah ini Pangeran Diponegoro. Ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu aja bagaimana menghancurkan gerbang dengan tangannya begini, gerbang besar. Ya bawabah itu gerbang besar begini cuman digini kan, gitu kan, hancur. Diangkat pintunya dibanting begini, pintu besar. Ya. Kalau kalian lihat di pintu-pintu tembok Cina dulu, pintu solid itu kan besar-besar begitu. Saya kalian angkat begini tuh. Kemudian gitu. Saya mau makan bayam dulu begini kan. Jadi Popeye ya kan. Tapi kan fiksi. Di Islam nggak ada fiksi. Di Islam nggak ada fiksi, Popeye fiksi. Makan bayam jadi kuat, nggak ada bayam jadi lemah gitu kan. Coba lihat tuh kan. Superman matinya sama Krypton. Apalagi coba Batman kalahnya sama jebakan-jebakan sendiri gitu kan. Nggak ada ininya. Ya Spiderman di jaring laba-labanya hilang, nggak bisa, fiksi semua. Ya fiksi semua gitu kan. Apalagi Kotaro Minami, Satya Baja Hitam, Belalang Tempur, Tendangan Maut. Apalagi kalian hafal nggak itu? Saya nggak nonton tapi saya hafal ya. Nah itu kalian belajar nanti ya, baca yang baik. Nah itu kalau kita lihat di Islam itu semuanya nyata, nggak ada fiksi. Nah dan kekuatan ibadah itu memberikan dampak kepada imunitas fisik. Nah, makanya dulu sahabat Nabi itu perang Badar Ramadan. Nah sekarang orang-orang Ramadan sekarang tidur gitu ya. Tidur. Kamu kenapa tidur? Pengen mimpi perang Badar. Perang Badar ya kerja maksimal, ya bukan tidur. Ya, itu alasan tuh. Nah, jadi itu yang kalian harus pahami ya. Rasul beda, tapi poinnya bisa kita ambil kalau kita rajin ibadah, memberi kekuatan. Ya buktinya kalian sekarang kuat.
Ya, kuat kalian kan? Ya kenapa kalau hari-hari biasa nggak kuat? Berarti kan motivasi ibadah yang tinggi di bulan Ramadan itu. Ya kadang-kadang ada orang ceramah nggak minum gitu kan, selama ceramah berjam-jam dan sebagainya. Ada orang-orang yang ibadah aktif malam dari apa namanya, ba'da Isya, kadang sampai tengah malam sholat apa gitu kan. Nah itu bisa kuat, itu luar biasa. Nah cuma Nabi punya kekhususan karena beliau Rasul, punya kekhususan ya inni ughallu, saya tetap diberikan ot'am, diberikan makanan oleh Allah, wa usqa, tanpa kalian lihat. Ya jadi kekhususan Rasul itu dikuatkan oleh Allah langsung. Makanannya diberikan asupan tanpa kita bisa melihat dalam keadaan yang kasat mata gitu kan. Artinya apa? Artinya dalam bahasa bebasnya Allah memberikan kekuatan. Jadi keadaan fisiknya seperti orang yang telah makan, orang yang telah sahur. Maka dari itu Nabi mengatakan di hadis berikutnya yang kita baca tadi, ya, sahur, 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 tasaharu, sahur. Itu kalau dalam bahasa kita tasaharu, sahur, sahur, sahur ya. Nah, makanya kan sebelum apa namanya subuh datang itu kan suka ada diumumkan daerah-daerah kan, pakai toa masjid, sahur, 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 ada yang mau ke samping-samping ya. Nah, itu sewajarnya. Artinya lihat keadaan masyarakat juga ya, udah terbiasa. Kalau orang terbiasa kan biasa tuh, sahur, sahur ya udah macam-macam tuh ya. Tapi kalau di daerah-daerah tertentu jangan dibawa. Kita dari daerah kebiasaan begitu, masuk komplek orang langsung pakai ambil mic toa, sahur gitu kan. Nah, atau orang kota juga main ke daerah atau di lingkungan udah begitu, jangan bawa persepsi kota, sesuaikan. Kalau lagi dibangunin ya bangun. Ya, jangan marah-marah misalnya kan, ngapain bangunin begini ya. Sudah besok Anda yang bangunin dengan cara Anda. Tapi kita cari di situ jalan tengah kebaikan. Jelas ya? Jadi jangan mau sendiri-sendiri. Nah, ini asalnya dari sini. Banyak orang tuh. Jadi kalau ulama dulu tuh nggak banyak cakap, nggak banyak bicara ini itu. Nyampaikan perintah, kerjain sama masyarakat. Ini apa yang kita kerjakan dari kebiasaan-kebiasaan itu, kalau kita gali hadis, banyak ditemukan inspirasi dari hadis-hadis Nabi. Jelas ya? Nah, karena itu sahur hukumnya apa tadi? Sunnah ya. Adapun kalaupun sunnah dikerjakan dapat pahala. Baiknya dan berkah. Suster berkah. Pahala itu urusan akhirat. Berkah itu urusan dunia. Ya kan? Berkah itu urusan apa? Dunia. Pahala urusan. Jadi kalau kalian mau nyari pahala nanti di akhirat, jangan sekarang. Ya, kalau mau dapatkan pahala bisa dapatkan lewat ibadah. Tapi kalau kalian ingin temukan pahala, ya akhirat. Akhirat itu gerbangnya kematian. Makanya di dalam kematian itu, dalam sakaratul maut ditampakkan amal-amal kita itu. Jadi kalau pengen cepat lihat, ya cepat sekarat kalian. Itu kalau aja sudah tiba. Kalau belum tiba ya nggak bisa juga. Ya, jelas ya. Jadi kalau pahala urusan apa? Akhirat. Kalau dunia cari apa? Berkah. Berkah itu urusan dunia. Jadi begitu kita dapatkan keberkahan itu, jadi berubah jadi khair, tampilan kebaikan. Kayak tadi baju berkah, makanan berkah dan sebagainya. Makanya orang ikut pengajian dapat berkat, tuh kan? That's dibawa ke daerah jadi berkat tuh jadi makanan, ya. Makanan yang berkah yang kalau dimakan energi bertambah dan sebagainya. Tambah-tambahan saja sebetulnya. Ya, tapi tambahan yang sifatnya memberikan kebahagiaan kadang-kadang, ya. Jadi pada kamu apa? Pada milari berkat. Pada berkat. Ya. Kalau orang tua dulu milari berkat itu mencari berkah. Ya, kalau anak-anak nyari berkat, ya nyari bihun, nyari makanan ya Pak. Kalau lagi kumpul itu ya, ada di daerah ya. Nah, kamu ya biasa ngambil 2. Baik. Ya, pemirsa, kita teruskan kembali ya. Jadi di sini kita ingin ambil turunan-turunan hadis bahwa karena hukumnya itu sunnah, artinya apa? Sunnah itu bergegas mungkin dikerjakan sepanjang kemampuan kita. Tapi kalau memang dalam kondisi tertentu, ada kondisi-kondisi yang menyebabkan kita nggak bisa sahur, maka tidak berdosa. Ya, semacam misalnya makan kenyang, ya terlampau kenyang, kemudian tahu-tahu bangun-bangun pas subuh itu bisa terjadi, ya. Karena ketiduran, ya, atau mungkin terjadi pas mimpi makan gitu. Bangun kenyang, ya. Ada yang begitu tuh, pernah begitu nggak? Ya, pernah begitu, alhamdulillah tuh. Ya, jadi ada yang demikian hadirnya bangun-bangun tiba-tiba adzan. Ada yang sedang sholat kan, ya mau diakhirkan tarawih tapi akhir banget, tiba-tiba begitu selesai witir adzan kan nggak sempet dapat gitu. Nah, itu tidak berdosa. Ya, tidak dosa, kecuali kalau yang misalnya menentang sahur, mengabaikan sahur, sengaja menganggap rendah sahur, itu dosa dia. Walaupun sahur hukumnya sunnah. Jelas ya? Nah, jadi di sini kita ingin sampaikan hadis ini ingin menunjukkan bahwa
sahur tetap dianjurkan untuk dilakukan karena ada keberkahan. Tapi kalau ada uzur untuk melakukannya, maka tidak berdosa dia di sini. Yang penting dia telah berniat. Niat itu yang paling utama. Jelas ya? Nah, itu kesimpulannya kurang lebih. Nah, jadi dalam hal menekankan ini, maka muncul lagi bab. Nah, ini kita balik ke 18. Makanya saya tadi katakan, kita maju dulu nanti balik lagi. Untuk menunjukkan penekanan ini, kita ngaji. Kalau ahli hadis, biasa baca hadis begini, paham. Tapi kalau kita ingin baca di kalangan awam, kita majukan dulu, baru mundurkan sedikit ya alurnya. Maka di sini bab ke-18, bismillahirrahmanirrahim, bab ta'khiris sahur. Kalau saya ingin sahur gimana? Kapan waktunya? Ya kan? Yang saya sampaikan kemarin, bab ta'khirus sahur. Kalau sahur diakhirkan, kalau buka di awalkan ya. Kalau buka awal, jadi ada ta'jil, ada ta'jil. Jangan salah kalian tuh. Ta'jil pakai ain, ta'jil pakai hamzah. Ta'jil untuk buka ya. Mazala ummati bi khair ma'ajjalul fitra. Umatku itu akan terasa baik-baik, akan sehat, akan bagus sepanjang menyegerakan berbuka. Itu pakai ain ya. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Ta'jil pakai hamzah itu buat sahur. Buat sahur. Ya, ta'jil itu pakai hamzah. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan, diakhirkan. Jelas ya? Ta'jil itu untuk sahur. Jadi kalau ada misalnya menjelang maghrib ngasih kurma ke Anda, ini buat ta'jil ya, buat sahur. Buat sahur tuh. Silahkan Pak takjilnya. Aduh, sahur. Udah kita mau buka dikasih buat sahur ya. Jadi kalau pakai ain baru buat buka takjil gitu. Pak, ini silahkan buat takjil. Alhamdulillah. Pak, silahkan ini nasi boxnya buat takjil. Takjil sahur. Aduh, udah siap-siap mau buka disuruh buat sahur kan? Jelas ya. Nah, jadi kalau pakai ain berarti apa? Buka. Kalau pakai hamzah berarti sahur. Jelas lainnya sih? Cuman di Ramadan ya buka lawannya sahur. Coba kan? Di luar Ramadan buka lawannya apa? Tutup kan? Buka lawannya apa? Tutup, buka tutup kan? Nah, itu apa jalan-jalan itu buka tutup ya. Baik, ganjil genap buka tutup. Ramadan buka sahur. Ya, hari ini menarik ya pembahasannya ya. Baik, jadi beginilah teman-teman kalau ngaji kitab tuh begini, beda dengan ngaji biasa gitu. Ngaji kitab tuh banyak yang dibahas, apalagi fikih. Kalau fikih tuh bahasanya luas, kadang-kadang menghadirkan yang seperti ini. Jadi kita kayaknya nerima hukum begini, tapi olahannya bisa banyak. Ya, jadi inilah indahnya ngaji agama tuh begini, ya. Nah, di sini Nabi SAW menyampaikan bismillahirrahmanirrahim, ya bab ta'khiris sahur, ya bab mengakhirkan sahur. Qala haddatsana Muhammad bin Ubaidillah haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim an Abi Hazim an Sahal ibn Sa'id ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu qala, beliau menyampaikan kuntu atasahhar fi ahli, saya ini pernah sahur ya bersama keluarga, thumma takunu sur'ati an udrika sujuda ma'a Rasulullah SAW. Kemudian aku pun bersegera menyelesaikan sahurku untuk segera ikut sujud. Sujud di sini salat maksudnya. Karena salat bisa disebut sujud, ya bisa disebut ruku', bisa disebut iman. Ya. Wa aqimus salata wa atuz zakata, kemudian warka'u ma'ar raki'in. Ya Maryamu qnuti wasjudi, kemudian warka'i ma'ar raki'in. Jadi ruku bersama orang ruku. Jadi salat bisa disebut ruku, bisa disebut sujud, bisa disebut iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jadi iman. Nah, di sini kalau disebutkan sujud berarti salat. Jadi kata di sini disampaikan Ibnu Sa'ad menyampaikan, ya Sahal bin Sa'ad menyampaikan radhiyallahu ta'ala anhu bahwa aku itu mempercepat sahurku sehingga aku bisa segera menyusul bersama salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu subuh. Artinya apa? Sahurnya dekat ke subuh. Jadi kalau subuh 4.35 berarti beliau sahurnya sekitar 4.15 gitu kan? 4.20. Jadi beres sahur ini, selesai sahur langsung nyusul salat. Ya, langsung ke subuh. Nggak mungkin kan sahur setengah 2. Ya kan? Berarti makannya lambat, dikunyah kan? Atau berapa nampan gitu kan? Nah itu yang langsung setelah itu selesai salat subuh langsung ketiduran gitu kan, karena kenyang gitu. Jadi maksudnya mengakhirkan sahur di sini. Jadi yang sering saya katakan, makanya disebut sahur karena makannya di waktu sahur. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita urutkan sistematikanya, sahur itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, kalau dilakukan dapat berkah. Kapan melakukannya? Ya, di waktu sahar, ya menjelang kepada
fajar, di penghujung malam, sambil diisi dengan istighfar. Kemudian, kalaupun tidak sempat sahur, apakah itu dosa? Tidak berdosa, tidak apa-apa sepanjang ada hal yang dibenarkan oleh syariat. Jelas sampai sini? Baik. Nah, inilah pembahasan kita. Pemirsa, ini yang kita bahas di kesempatan kali ini. Ya, semoga ada manfaat yang bisa kita dapati. Semoga keberkahan kita raih dan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan atau sesuatu yang salah dalam menyampaikan, itu pasti kesalahan saya pribadi. Cukup ditinggalkan, ambil pendapat-pendapat lain yang lebih sesuai dengan ketentuan syariat. Tapi kalau ada kebenaran itu dari Allah dan Rasulnya, silahkan diambil, dipahami, langsung diamalkan, sehingga dengan itu keberkahan dan pahala insya Allah kita raih bersama. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum kita akhiri dengan salam, selamat sekali lagi bagi para teman-teman adik-adikku yang telah masuk dalam kategori adzan terbaik, 10 terbaik. Tadi telah saya sampaikan, nanti akan diupload ulang untuk menunjukkan kepada teman-teman hasil dari penjurian, termasuk yang favorit juga nanti akan di DM, dihubungi. Dan semua peserta, kurang lebih 263 akan mendapatkan sertifikat juga. Ya, akan dapat sertifikat yang bisa digunakan untuk motivasi ke depan. Selamat sekali lagi, dan teman-teman yang telah tergabung di Mira, hanya ada kuota sekitar 200 lagi, tadi sudah diupdate dari admin, ya untuk 5.000 tinggal 200 orang lagi, jadi kita beri waktu dari sampai 2 hari, karena tanggal 21 Ramadan itu sudah akan mulai pendidikannya. Ya, barangkali kalau sudah sampai di 5.000, kita akan coba stop sementara waktu untuk mengondisikan materi pelajaran, sehingga nanti bisa menyesuaikan. Ya, terima kasih teman-teman. Sekali lagi dari kami itu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.